Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Mbak. Ya. Sebelumnya kita perkenalan nama dulu ya. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oke, nama saya Nur Aisyah, sering dipanggil Nur. Oh, nama kamu Nur ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Oke, jadi saya kesini Bu, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oh, kamu ingin melakukan konseling dengan Ibu ya? Kebetulan hari ini waktu Ibu kosong dan Ibu juga tidak sibuk. Ya Bu, saya ingin melakukan konseling. Jadi Dek Nur waktu sini ingin melakukan konseling ya? Iya. Apakah sebelumnya Dek Nur ini sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Oke, baik. Karena Dek Nur belum pernah melakukan konseling, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu konseling. Mungkin Dek Nur bisa mendengarkan apa yang nanti Ibu jelaskan tentang apa itu konseling ya. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan kepada konseli atau klien yang memiliki masalah atau memiliki permasalahan yang konseli sendiri ini tidak bisa mengatasinya dengan sendirinya. Jadi, sehingga konseli meminta bantuan kepada konselor agar permasalahan yang dialami konseli itu dapat teratasi seperti yang sekarang Ina alami. Baik Ibu. Baiklah, jadi nanti dalam proses konseling ini nanti kita akan membuat kesepakatan terhadap permasalahan yang akan nanti Ina ungkapkan kepada Ibu. Jadi nanti saya tidak akan membicarakan permasalahan yang kamu hadapi kepada siapapun ataupun di luar sana tanpa sepengetahuan kamu. Dan dalam proses konseling ini juga nantinya saya akan mendengarkan apa yang akan kamu ungkapkan terhadap permasalahan yang kamu alami. Apakah sampai sini sudah jelas? Ya Bu, cukup jelas. Oke, baik. Sebelumnya sebelum kita memulai proses konseling ini, mungkin alangkah baiknya kita kesepakatan waktu dalam proses ini dulu ya, beberapa menit. Oke. Jadi jika saya memberikan waktu 30 menit untuk kita melakukan proses konseling, apakah Ina merasa sudah cukup waktu yang saya berikan? Ya Bu, cukup. Oke. Jika waktu yang saya berikan kepada Dek Nur ini masih kurang, nanti kita bisa melanjutkan proses konseling ini di minggu depan atau di lain hari. Baik Ibu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita boleh mulai proses konselingnya nih ya. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang Dek Nur alami? Sepertinya Dek Nur merasa takut untuk mengungkapkan permasalahannya. Jadi Dek Nur tidak perlu takut ya dalam menceritakan permasalahannya nanti, karena dalam melakukan proses konseling ini ada namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu nanti apapun permasalahan yang Dek Nina ungkapkan kepada Ibu, itu nanti Ibu akan merahasiakan kepada siapapun. Ibu tidak akan menceritakan permasalahan Dek Nina ini di luar dari ruangan ini. Nah, permasalahan Dek Nina ini nanti yang tahu cuma Dek Nina, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi di dalam konseling ini juga ada namanya asas kesukarelaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Dek Nur kesini
atas dasar kesukarelaan atau adanya paksaan dari orang lain? Jadi Bu, saya kesini atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Oke. Oke, baik. Jadi Dek Nur sudah melakukan satu asas ya, yaitu asas kesukarelaan. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini nanti Dek Nur bisa terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya tanpa ada ditutup-tutupin, agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar dan masalah Dek Nur ini juga bisa dapat kita atasi dengan baik, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan permasalahan Dek Nur juga dapat terselesaikan. Baik Ibu. Oke, mungkin Dek Nur bisa menceritakan permasalahannya sekarang. Jadi gini Bu. Jadi begini Bu, masalah saya itu saya sering merasa kesulitan beradaptasi di kampus. Seterusnya karena suasana kampus sangat berbeda dengan suasana di lingkungan saya dulu di Sebatik. Jadi sampai saya merasa kesulitan untuk melakukan sesuatu dikarenakan saya kesulitan beradaptasi atau bersosialisasi dengan orang lain, sampai teman-teman kampus saya menjauhi saya dan mereka juga mengatakan saya aneh. Aneh? Kenapa aneh? Ya Bu, kata mereka, cara saya berbicara dan cara saya bergaya itu tidak zaman atau alay gitu Bu. Memangnya kenapa dengan cara kamu berbicara dan cara kamu bergaya? Jadi Bu, cara saya berbicara dengan mereka itu berbeda, sehingga saya ditertawakan sampai mereka mengatakan logat saya itu berbicara itu aneh. Dan juga kebanyakan dari teman-teman itu suka keluar malam, dan saya juga sering diajak untuk keluar malam, tetapi saya menolak, dan hal tersebut juga membuat saya diolok-olok. Kata mereka saya tidak gaul karena tidak pernah mau untuk keluar malam bersama dengan mereka. Oh, apa semua teman kamu seperti itu? Ya, untuk teman sekelas saya Bu, kebanyakan dari mereka sepertinya itu. Jadi saya terasa tersingkirkan karena saya tidak seperti mereka semua Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya juga tidak tahu Bu, saya serba salah. Serba salah bagaimana, Dek? Ya Bu, kalau saya mengikuti kemauan mereka, saya akan terjerumus ke lingkungan yang salah. Tetapi kalau saya menghindari mereka, maka saya tidak punya teman Bu. Baik, jadi mungkin ketakutan kamu ini akan mempengaruhi pergaulan kamu ya. Begini saja, kamu bisa bergaul dengan mereka, namun tidak melepaskan apa yang sudah menjadi prinsip hidup kamu. Caranya bagaimana Bu? Jadi seperti ini. Mungkin ibu mempunyai cerita, dan dari cerita ini nanti kamu bisa menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kamu mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Iya Ibu, saya akan mendengarkannya. Oke, jadi begini, ibu punya cerita nih. Oke, ibu akan bercerita nih, kamu dengar ya. Jadi suatu saat ada seorang pemuda, dia sekolah di salah satu pesantren nih, tapi dia nih sudah lulus SMA, dan dia ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, dia ini salah satu siswa yang sangat pintar di pesantrennya. Karena dia pintar, dia ini mendapatkan beasiswa. Dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Nah, dia ambillah ini beasiswanya, dan dia melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Lalu itu dia pergilah ke universitas yang
dia dapatkan tadi nih. Nah, dimana dia itu heran karena orang di luar negeri dengan cara dia di kampungnya dia, di sekolahnya dia waktu madrasah ini, dia tuh berbeda. Kenapa? Karena dia selalu berpakaian agamis, sedangkan kita tahu lah di luar negeri kan pakaian orang tuh kayak gimana. Jadi di sana kan cara berpakaiannya mereka tuh kan berbeda dengan dia. Tapi dia ini tidak menghalang untuk dia bersosialisasi, bergaul dengan teman-temannya. Dia tetap berteman dengan temannya, tetapi dia tetap pegang dengan prinsipnya yang sudah ia dapatkan di masa dia bersekolah dulu di pesantren ini. Jadi dia tetap bergaul dengan teman-temannya, dia juga tetap keluar jika diajak malam-malam nongkrong sama teman-temannya tetap, tapi dia tetap menjalankan prinsipnya yang dari awal dia harus seperti ini. Dia tidak bisa terjerumus dengan temannya yang di luar negeri ini. Mungkin dari cerita singkat Ibu itu, apakah Dek Nur bisa menyimpulkan dari cerita yang diceritakan tadi? Ya Ibu, saya bisa menyimpulkannya. Coba Dek Nur mengungkapkan apa yang Dek Nur bisa ambil dari cerita tadi. Jadi begini Bu, jadi cerita tersebut itu menggambarkan seseorang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan yang lain, namun dia bisa bergaul dengan yang lain karena dia tidak membeda-bedakan siapapun yang bergaul dengan dia, dan dia tetap teguh dengan prinsipnya. Dia akan menjaga apa yang sudah menjadi prinsip hidupnya. Jadi bagaimana, apa yang akan kamu lakukan setelah ini dari yang tadi kamu sudah simpulkan? Mungkin yang akan saya lakukan adalah memulai dengan membuka diri terhadap lingkungan sekitar saya yang baru, dan saya akan berusaha beradaptasi dengannya, tetapi saya tidak akan melepaskan apa yang sudah menjadi prinsip hidup saya. Dan saya juga akan berusaha untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya bisa dapat teman yang banyak dan tidak melepaskan apa yang sudah menjadi pegangan saya selama ini. Oke, jadi sepertinya Dek Nur ini sudah menemukan ya, sudah tahu bagaimana caranya untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang Dek Nur ini alami ya. Ya Ibu. Dari proses konseling ini, apa yang kamu dapatkan? Jadi yang saya dapatkan dari proses konseling ini, saya jadi tahu bahwa dalam bergaul bisa dengan siapa saja. Hanya saja saya perlu tetap memegang teguh prinsip yang telah saya punya sebelumnya. Baiklah, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin kita bisa melakukan pertemuan berikutnya lagi ya. Pada hari dan waktu yang sama, bagaimana Bu? Oke, baik deh. Kita akan bertemu di minggu depan dengan hari dan waktu yang sama ya. Baik Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu kita melanjutkan pertemuan ini di minggu depan pada hari dan jam yang sama ya. Baiklah, mungkin Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita ini dapat bermanfaat dan dapat membantu masalah yang sedang kamu alami sekarang. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya Bu. Dek, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.